Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Fadli Muhammad Habibi, dengan NIM 0557060017. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Bandung dengan Prodi Sistem Informasi. Pada video praktikum tugas 3 mata kuliah basis data ini, saya akan mempraktikkan transaksi basis data dan basis data terdistribusi atau juga disebut sebagai replikasi database. Saya akan membagi video ini jadi dua bagian, yaitu bagian A dan bagian B. Untuk bagian A, saya akan mendemonstrasikan transaksi basis data tentang bagaimana menjaga konsistensi data stok barang menggunakan perintah commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Studi kasus yang saya gunakan adalah sistem penjualan obat di rumah sakit. Saya akan menggunakan fitur routines atau store prosedur dan juga triggers di PHP admin sesuai dengan panduan pada modul. Baiklah, mari kita mulai. Langkah pertama, pastikan terlebih dahulu SAM control panel dengan modul PHP, dengan modul Apache dan MySQL sudah dinyalakan. Kemudian masuk ke sel. Lalu login ke database-nya. Gunakan database yang sudah saya buatkan sebelumnya di tugas 2 yaitu RS Praktikum. Oke, jadi di sini langkah selanjutnya saya akan menyiapkan dua tabel baru yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Di sini saya juga akan mengisi stok awalnya berapa gitu. Oke, sekarang tabel transaksi obat dan obatnya udah siap, lalu diisi tabel obatnya juga sudah ada 3, yaitu stok awal 400 paracetamol, 500 amoxicillin, dan 250 ibuprofen. Langkah selanjutnya kita akan mengimplementasikan rollback, commit, lalu trigger, dan checkpoint. Baik, pertama saya demonstrasikan rollback. Di sini yang pertama klik dulu database RS Praktikumnya, lalu klik routines. Lalu create new routine. Di sini routine name-nya saya kasih nama misalnya beli obat batal. Untuk type-nya prosedur dan parameternya di sini saya drop karena prosedur ini tidak membutuhkan input. Jadi saya menghapus baris parameter ini agar tidak terjadi error. Kemudian di sini saya akan membuat skenario. Di sini sistemnya itu mencoba menjual 10 obat dan memotong stok, tapi kemudian dibatalkan oleh rollback. Di sini saya ngetik parameternya. Oke, untuk parameternya sudah selesai. Diizinkan saya menjelaskan untuk logikanya. Pertama, saya menggunakan insert into transaksi obat. Tujuannya adalah untuk mencatat bahwa ada transaksi pembelian 10 buah obat ke dalam tabel transaksi. Kedua, di sini saya menggunakan perintah update. Logikanya,
Jika ada barang yang keluar stok di tabel master obat harus dikurangi. Di sini saya kurangi stok sebanyak 10 secara manual. Namun, di baris terakhirnya, di sini saya memasukkan perintah rollback. Ini untuk mensimulasikan jika tiba-tiba terjadi kesalahan atau pembatalan bayar, perintah ini akan membatalkan semua proses insert dan update di atas tadi. Jadi seolah-olah nggak pernah terjadi. Lalu klik go. Sekarang kita uji ya. Di sini sekarang kan obatnya itu sekarang total obat paracetamol dengan ID obat 1 yaitu 100. Jika saya jalankan, ini akan tetap 100. Artinya, ini ngebuktiin kalau rollback berhasil ngembaliin data ke kondisi semula. Oke, sebelum lanjut ke transaksi sukses yaitu commit, saya ingin membuat sistemnya lebih canggih menggunakan trigger. Jadi tujuannya agar setiap ada penjualan, stok obat berkurang secara otomatis. Jadi saya tidak perlu menulis perintah update stok manual lagi. Seperti di beli obat batal rollback ya. Pertama kita klik database-nya, kemudian klik menu triggers, create new triggers. Lalu untuk triggers name, di sini saya kasih nama misalnya trigger potong stok. Untuk tabel, di sini transaksi obat, lalu time-nya after, event-nya insert. Dan untuk definition-nya, oke, udah selesai untuk definition-nya. Jadi di sini saya menggunakan perintah update di dalam trigger. Lalu perhatikan kata kunci dari new jumlah ini. Artinya trigger akan mengambil angka jumlah yang baru saja saya insert di tabel transaksi. Lalu menggunakannya untuk mengurangi kolom stok di tabel obat secara otomatis. Dengan ini saya tidak perlu lagi menulis perintah update stok secara manual di prosedur transaksi nanti. Lalu klik go. Oke. Untuk triggersnya telah selesai. Selanjutnya mari kita lanjut ke commit. Kita kembali lagi ke tabel routines. Kemudian create new routines. Sekarang saya akan membuat routine name dengan nama beli obat jadi. Untuk transaksi yang valid. Jadi karena udah ada trigger, kodenya jadi lebih simpel. Saya tidak perlu menulis perintah update stok lagi. Ini kita drop dulu, kemudian parameternya kita buat lagi. Oke, udah selesai. Kode untuk transaksi sukses ini jadi lebih simpel. Saya hanya menggunakan insert into transaksi obat untuk mencatat pembelian 5 obat. Di sini saya nggak nulis perintah update stok di sini karena tugas itu sudah diambil alih oleh trigger yang sudah saya buat sebelumnya. Di akhir, saya menggunakan perintah commit
perintah inilah yang mengunci transaksi. Jadi setelah baris insert ini dieksekusi, perubahan data baik insert transaksi maupun update stok oleh trigger akan disimpan secara permanen dan tidak bisa dibatalkan lagi. Sekarang kita klik Go. Oke, sekarang mari kita uji. Kan sebelumnya untuk daftar obat paracetamol adalah 100. Jika saya jalankan rutin beli obat jadi ini, stok paracetamol berkurang 5, jadi 95. Ini artinya commit dan menggunakan trigger telah selesai. Pengurangan ini dilakukan otomatis oleh trigger dan disimpan permanen oleh commit. Oke, terakhir saya akan mendemonstrasikan checkpoint atau save point. Jadi ini tuh berguna untuk ngebatalin sebagian transaksi aja. Kita create new routine lagi. Di routine name di sini saya kasih nama transaksi bertingkat. Parameternya kita drop. Oke, untuk parameternya sudah selesai. Jadi di sini yang pertama saya insert 5 obat. Kemudian saya membuat save point dengan nama titik aman. Jadi ini tuh seperti checkpoint dalam game. Lalu saya insert ulang dengan nambah jadi 50 obat, nambahin 50 obat gitu. Tapi ceritanya ini tuh kesalahan input. Maka dari itu di sini saya menggunakan rollback to save point. Jadi perintah ini tuh berguna karena dia hanya ngebatalin transaksi yang terjadi setelah titik aman, yaitu pembelian 50 obat. Sedangkan pembelian 5 obat pertama tetap aman. Jadi terakhir saya gunakan commit untuk menyimpan sisa transaksi yang valid tersebut. Sekarang mari kita uji. Sebelumnya kan untuk daftar obat ini tuh udah berkurang jadi 95. Jika saya jalankan rutin transaksi bertingkat ini, stok obat berkurang jadi 90. Ini membuktikan kita berhasil mengontrol transaksi secara bertingkat. Karena transaksi 2 yang membeli 50 obat tidak dihitung. Karena ada rollback ke save point seperti itu. Oke, kesimpulannya untuk rollback sendiri berfungsi untuk mengembalikan kondisi data ke keadaan semula jika terjadi kesalahan atau pembatalan. Lalu commit itu berfungsi sebagai menyimpan perubahan data secara permanen ketika transaksi dinyatakan valid. Kemudian trigger berfungsi untuk mengotomisasikan perubahan data antar tabel seperti memotong stok secara otomatis. Dan yang terakhir yaitu save point yang memungkinkan kita untuk membuat titik aman guna membatalkan transaksi secara parsial. Oke, demikian praktikum tugas 3 bagian A dari saya. Sekarang mari kita lanjut ke praktikum tugas 3 bagian B tentang replikasi database atau basis data terdistribusi. Oke, sekarang saya masuk ke bagian B yaitu praktikum basis data terdistribusi. Di praktikum ini saya akan mengimplementasikan replikasi satu arah yaitu master-slave replication. Skenario-nya adalah komputer master saya yaitu laptop Windows dengan IP berikut.
dengan IP 192.168.101.9 dengan komputer slave saya yaitu di virtual machine Ubuntu Linux dengan IP berikut. Nah, dengan IP 192, 106, 168, 101, dan 10. Di sini untuk komputer master Windows ini berfungsi sebagai tempat saya untuk menginput data. Sedangkan untuk replikasi untuk yang Ubuntu di sini berfungsi sebagai menerima salinan data dari master komputer Windows saya. Tujuan akhirnya adalah membuktikan bahwa data yang saya input di Windows akan otomatis muncul di Ubuntu secara real time. Oke, masuk saja ke langkah pertama. Untuk langkah pertama dan yang paling krusial adalah memastikan kedua komputer terhubung dalam satu jaringan. Di VirtualBox, di sini saya sudah mengatur networknya menjadi bridge. Di sini. Dan untuk name-nya disesuaikan dengan name dari WiFi saya. Jadi 3 angka pertama IP antara Ubuntu dengan Windows itu harus sama. Contohnya, yang tadi kan di Windows saya itu 192.168.101. Nah, ini tuh harus sama dengan di Ubuntu juga. Itu 192.168.101. Jika berbeda jauh, misal Windows-nya 192 tapi Ubuntu-nya 10, itu berarti bridge adapternya belum berhasil. Sekarang karena Ubuntu dan Windows sudah berada di network yang sama, yaitu subnet 101, mari sekarang kita tes koneksi dari Ubuntu ke Windows. Untuk tes koneksinya di sini saya menggunakan ping. Di ping 192.168.101.9. Ini merupakan IP dari Windows. Bisa dilihat untuk reply-nya berhasil, ini artinya koneksi antara Windows dan Ubuntu sudah aman. Untuk memastikan kembali, saya akan melakukan ping sebaliknya. Ping 192.168.101.10. Ini merupakan IP dari Ubuntu. Bisa dilihat reply kembali. Nah, jika koneksi Ubuntu masih belum bisa ngeping ke Windows, teman-teman bisa ngematiin firewall-nya terlebih dahulu di OS Windows-nya. Untuk langkah selanjutnya, saya akan mengonfigurasikan dari sisi master Windows. Sekarang kita buka examnya, lalu pastikan modul MySQL-nya stop dulu, karena kita akan melakukan perubahan konfigurasi. Di sini masuk ke config, lalu my ini. Nah, di sini saya telah mengkonfigurasikan, menambahkan di bawah MySQLD, yaitu server ID 1 dan logbin sama dengan MySQL bin. Jadi untuk server ID 1 ini tuh berfungsi agar master bisa mencatat setiap perubahan data untuk dikirim ke slave. Lalu di PHP MyAdmin Database Master, sini saya akan membuat user akun baru yang berfungsi sebagai Ubuntu agar nanti bisa login ke sini untuk mengambil datanya. Jadi untuk cara membuatnya itu masuk ke user account, kemudian add user account. Di username di sini saya misalnya kasih nama replikasi. Kemudian untuk hostname-nya bisa diisi ini saja, kemudian password-nya. Oke, lalu di bagian global privilege di sini kasih replication client dan replication slave untuk hak aksesnya. Setelah selesai,
klik Go. Oke, untuk user account dengan nama replikasi telah berhasil dibuat. Selanjutnya kita ke bagian replication. Di sini ada namanya show primary status dengan nama file MySQL stripbin.0000007 dan position 2592. Jadi ini tuh merupakan file yang sangat penting biar nanti Windows Master dengan Ubuntu Slave bisa terkoneksi gitu. Selanjutnya sekarang saya akan masuk ke sisi Slave atau di Ubuntu. Di sini mari kita masuk ke file my.cnf untuk mengubah konfigurasi. Sudo pt Oh, di sini. Nah, dicari bagian server ID ini diganti jadi 2. Ingat untuk ID master dan slave tidak boleh sama. Kan tadi ID masternya itu 1, sedangkan ID di slave itu 2. Sekarang saya akan menghubungkan slave Ubuntu ke master Windows. Di sini saya menggunakan perintah change master to. Udah selesai ngubah di sini menjadi 2, silakan save. Kemudian login ke MySQL-nya. Tapi sebelum itu kita pastiin dulu service MySQL-nya menyala ya. Nah, pastikan untuk service MySQL di exam Ubuntu-nya sudah menyala. Langsung kita sekarang masuk ke database-nya. Lalu ketik stop slave, gunakan change master to master host. Di sini isikan IP dari Windows. Tadi untuk IP Windows-nya kan 192.168.101 lalu 9. Kemudian tambahkan lagi master users. Untuk master user yang udah tadi saya buat yaitu replikasi. Kemudian master password. Di sini masukkan passwordnya. Lalu master log file. Nah, yang saya maksud tadi itu di sini ya. Untuk master log file-nya kita dapat dari sini. Dari replication ini MySQL bin titik itu 23457 koma dan terakhir yaitu master log post. Untuk master log postnya yaitu 2592 titik koma. Udah selesai, sekarang kita start slave. Nah, ada satu hal teknis yang sangat penting dari aplikasi ini yaitu
untuk master log file dan master log post ini sangat sensitif. Jika server master di Windows di restart, mati lalu nyala lagi gitu, master akan mereset posisi lognya ke file baru. Jadi jika itu terjadi, slave akan kehilangan jejak replikasi dan replikasinya akan putus atau akan error 1236. Oleh karena itu, setiap master kali di restart, kita wajib melakukan sinkronisasi ulang dengan mengetik ulang master log file dan master log postnya sesuai dengan data dari Windows yang terbaru. Jadi ini tuh merupakan prosedur standar maintenance dalam replikasi database. Seperti itu. Oke, langkah selanjutnya sekarang mari kita cek status koneksi dari replikasi ini. Kita menggunakan perintah show slave status. Nah, pastikan di sini slave IO running-nya yes, kemudian slave SQL running-nya juga yes. Jadi untuk slave IO running yes ini menandakan koneksi jaringan ke Windows itu sukses dari Ubuntu. Untuk slave SQL running ini menandakan Ubuntu siap untuk menyalin data dari Windows. Karena keduanya yes, berarti sistem replikasi sudah berjalan dengan sempurna dan kita tinggal implementasi percobaannya. Adapun jika IO running di sini statusnya connecting, teman-teman semua bisa ngecek firewall Windows. Di sini saya sarankan untuk dimatikan terlebih dahulu atau cek IP Windows apakah IP-nya berubah atau enggak. Lalu di sini jika IO running-nya no, cek apakah user replikasi yang udah dibuat tadi di Windows itu passwordnya benar atau enggak gitu. Atau ada typo atau yang salah atau enggak. Karena di sini udah yes, sekarang saatnya pembuktian. Di sini saya akan membuat database dari tabel baru di Windows atau masternya. Di sini new database. Database name-nya di sini saya kasih misalnya cek replikasi. Create. Database sudah berhasil dibuat. Sekarang create new tabel. Untuk tabel name-nya sini saya kasih namanya misalnya pesan rahasia dengan kolomnya itu 3 saja. Create. Nah, untuk type-nya di sini saya kasih nama ID dengan integer lalu auto increment. Di sini yang keduanya isi ID nama misalnya, isi pesan. Sini saya gunakan varchar. Misalnya namanya value-nya 50, ini juga isi pesannya 50. Udah selesai, sekarang kita save. Oke, sekarang saya sudah punya database tercek replikasi dengan nama tabel pesan rahasia. Sekarang kita tambahkan sebuah data. Misalnya ini isinya kosong, namanya misalnya Fadli Muhammad Habibi. Untuk isi pesannya misalnya halo Ubuntu, ini data dari Windows. Terima kasih. Klik go. Oke, sekarang saya sudah punya database dengan nama cek replikasi, kemudian tabel pesan rahasia dan isi pesannya dengan ID 1 dengan nama Fadli Muhammad Habibi dan terdapat isi pesan halo Ubuntu, ini data dari Windows, terima kasih. Sekarang data sudah ada di Windows. Selanjutnya tanpa menyentuh tombol insert apapun di Ubuntu, sini saya sudah membuka localhost. Kita refresh. Di sini
Saya tanpa menyentuh apapun di Ubuntu seperti insert atau ngebuat database, di sini ada database cek replikasi yang berasal dari Windows muncul secara otomatis dan datanya itu berisikan ID, nama, dan isi pesan yang telah saya buat sebelumnya di database master di Windows. Ini membuktikan bahwa sistem basis data terdistribusi dengan metode replikasi master-slave telah berfungsi 100%. Dari percobaan ini, ada satu konsep penting yang harus dipahami mengenai sifat replikasi dari MySQL. Replikasi yang saya lakukan ini bersifat real-time dan forward only atau berjalan maju. Artinya, slave hanya akan menyalin data atau perubahan yang terjadi setelah replikasi diaktifkan dan terhubung. Data-data lama yang sudah ada di dalam master sebelum replikasi berjalan tidak akan otomatis tersalin ke slave. Misalnya untuk tabel RS praktikum yang sudah saya buat sebelumnya, ini gak bakal ada di PHP myadmin slave Ubuntu saya karena sifat replikasi yang saya gunakan yaitu forward only dan real time. Itu sebabnya jika kita ingin mereplikasi database lama yang sudah penuh data misalnya gitu, kita harus melakukan ekspor dan import manual terlebih dahulu agar kondisi awalnya sama. Setelah itu, baru replikasi akan meneruskan perubahan data ke yang baru. Ini alasan mengapa tadi saya membuat database baru dengan nama cek replikasi untuk pembuktiannya, agar perubahan tersebut tercatat di binary log saat koneksi sudah aktif. Demikian video tugas praktikum dari saya, mulai dari transaksi, commit, rollback, lalu trigger dan checkpoint, hingga basis data terdistribusi yaitu replikasi master-slave antara Windows dan Linux. Semoga laporan ini memenuhi kriteria penilaian. Mohon maaf apabila selama pengerjaan terdapat kalimat yang kurang mengenakan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga sudah menyimak video saya dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di tugas berikutnya.